saya semua komplain. Kamu cari masalah aja kerjanya. Saya minta maaf, Pak. Tapi saya mau kerja. Saya mau kerja ke Korea, bukan di sini. Oi, jangan mimpi kamu. Kamu mau ke Korea. Kamu itu kerjanya di sini. Jangan mimpi kamu. Bukan pekerjaan kayak gini yang saya mau, bukan. Jangan ngelawan kamu ya. Kamu harus nurut apa kata saya sama kata bos saya. Ngerti kamu? Tahan, Lastri. Kamu harus kuat. Ingat, ada Mas Ridwan nunggu kamu di rumah. Kamu gak boleh menyerah, Lastri. Kamu tuh memang perempuan gak tau diuntung. Udah dibantu malah bikin repot. Dani, bawa dia ke ruangannya. Baik, bos. Ayo buruan naik. Lama banget. Iya. Astri, kenapa muka kamu bisa lebam kayak gini? Mereka nyuruh aku nemenin karaoke. Dan mereka nyucu-nyucu badan aku. Insya Allah kita masih bisa pergi dari sini. Terus gimana nasib kita sekarang, Indah? Kita mau nunggu sampai ada yang nyerah dan kita gagal ke Korea. Eva, nggak ada Korea. Eva, nggak ada Korea. Nggak ada. Ada lah, Astri, nggak ada. Mereka sengaja ngebohongin kita. Mereka ngejebak kita. Mereka mau ngejual kita, Eva. Enggak, pasti ada. Udah. Jangan berantem. Udah, ya Allah. Sini. Karena dia sudah menolak. Jadi dia harus ganti kamu. Asim, jangan paksa dia melakukan itu. Biar saya yang menggantikannya. Kamu mau gantiin dia? Not bad lah. Kalau gitu kamu ikut saya aja. Ayo. Pegang, saya bisa jalan sendiri. Wow, cantik banget. Luar biasa, ini dia wanita yang saya idamkan. Tolong, jangan dekat-dekat. Tolong, jangan dekat. Jangan pegang-pegang saya. Ayo, ikut kami kantor. Polisi, kabur. Ayo cepat. Ada apa, Pak? Udah ikut kami kantor. Aku tahu kamu muda. Kamu itu aset aku tau nggak? Mau aku ikut? Nggak mau aku ikut dengan orang jahat seperti kamu. Kamu berani kok? Asim! Ini tuh ada apa sih? Izin dong. Ih, sabar dong. Eva di mana ya? Kita harus cari Eva. Mana? Ada polisi. Raja. Ayo. Kamu semua masuk. Masuk. Jangan macem-macem. Siapa? Eva di mana? Nggak tahu. Udahlah, ikutin aja apa kata mereka. Biar mereka nggak sakitin kita. Kalian mau disiksa kayak mereka? Enggak mau. Kenapa kayak gini?
Mau kemana? Mas tolong saya, Mas. Orang ini mau nyulik saya. Enggak, dia bohong, Mas. Ini pacar saya loh. Enggak, Mas, enggak bener, dia bohong, Mas. Saya bukan pacarnya, Mas. Mas ngapain sih ikut campur? Woi. Mau kemana kamu, Pak? Mau kemana kamu? Kamu mau kabur? Kamu boleh aja lari. Asal teman-teman kamu itu jadi jaminannya. Ayo. Eva. Belum ada kabar juga ya Allah. Kakak, tolong kak. Agak Eva. Udah sini kakak gendong. Di mana sebenarnya adik hamba? Makan. Mana tuh nasinya? Ada. Udah tuh, taruh dulu. Ini aku suapin adek. Gimana ya keadaan Lastri sekarang? Kemana ya Indah? Kok kamu sama sekali nggak kabarin ibu? Kamu gimana? Ayo ibu kejar Indah ibu. Ini ibu lagi ngejar kamu, nak. Aduh, jangan kenceng-kenceng dong. Aduh, ibu capek. Ya ibu capek. Iya sayang. Ya Allah, lindungilah anak hamba dimanapun dia berada ya Allah. Gimana Pak? Apa sudah ada kabar tentang Indah dan yang lainnya? Belum ada sama sekali. Ya Allah, Indah, Lastri sama Eva kemana ya? Pak, perasaan ibu tuh dari kemarin begini nih, nggak enak banget. Bu, sabar ya. Semoga kita segera dapat kabar baik. Pak, saya juga udah minta bantuan sama teman-teman di beberapa kota. Saya udah kirimin foto mereka, ya kali-kali aja ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Ya, ini gimana baiknya ya Pak, Bu, Intan? Saya juga berkali-kali nelfon Eva, tapi handphone itu nggak aktif. Mas, gimana kalau misalkan kita cari yang namanya si Pak Surya itu? Karena kan mereka juga awalnya dapat kerjaan itu dari Pak Surya kan? Apa kita nggak nyusul aja ke Korea? Bu. Terus kalau sudah sampai sana, kita mau cari mereka itu di mana? Belum tahu kan? Lebih baik seperti usulnya Intan. Kita datangi dulu ke tempat Pak Surya untuk cari informasi. Mas, kalau Mas Ridwan gimana? Setuju nggak sama usulan saya tadi? Iya, saya setuju sih. Ada baiknya kita mengusut ini dari awal. Kebetulan Lastri itu waktu itu pernah kasih kartu nama Pak Suryo ke saya. Jadi gimana kalau kita berangkat besok siang? Jadi gimana Pak Surya? Apa anak saya Indah dan sahabat-sahabatnya itu ada kabar? Apa udah berangkat ke Korea mereka? Kok perasaan saya tuh dari kemarin nggak enak? Saya takut ada apa-apa sama anak saya. Iya Pak, benar. Soalnya saya tuh juga nggak bisa ngubungin adik saya si Eva. Iya, ini tuh aneh loh Pak. Setiap kali saya hubungin handphone mereka bertiga tuh nggak ada yang aktif. Mau pagi, siang, malam, tetap aja handphonenya nggak ada yang bisa dihubungin. Bu Farida, Mbak Intan, dan Mas Ridwan, mereka itu semua baik-baik aja kok. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya tapi kenapa Pak susah dihubungi? Iya kan? Oh Pak Amir, kalau soal itu, karena mereka itu sedang di training.
seperti dikarantina sebelum mereka diberangkatkan ke Korea. Jadi supaya lebih fokus dan konsentrasi, HP dipegang sama pengawas selama sebulan ini, Pak Hamid. Kok aku nggak percaya ya sama orang ini? Ini pasti ada nggak beres. Ya, mudah-mudahan aja emang apa yang Bapak omongin itu benar. Kita tunggu aja kabar baiknya. Iya Mas Ridwan, nanti pasti akan saya kabari lagi. Eva, kamu gak apa-apa kan, Eva? Eva? Eva, bibi kamu kenapa? Aku gak apa-apa, Lastri. Aku gak apa-apa. Ini lebih baik daripada badan aku harus dijamah sama laki-laki jahat itu. Terus sekarang gimana, Pak? Gimana kita bisa bebas dari sini? Kita pasti bisa kalau dari sini, pasti. Tapi ijazah kita, HP kita gimana? Lastri Indah. Pokoknya kita semua masih bisa punya kesempatan. Asalkan kita percaya kita bisa bebas dari tempat ini semua, kita bisa. Iya, tapi gimana caranya? Gimana caranya? Ya udah sih, lebih baik kita ikutin aja apa kata mereka. Kalau salah satu dari kita ada yang membangkang, kita semua kena getahnya. Lu gak punya perasaan ya? Kita bertiga dari Bandung jauh-jauh ke sini buat dapat pekerjaan yang layak. Ya itu urusan kamu semua. Sekarang kita udah terkurung di sini. Kita nggak terima ya kalau kita jadi wanita penghibur. Dan lo punya perasaan, gak di mana perasaan lo? Udah. Kalian kok malah berantem sih? Kenapa nih kita pikirin gimana cara kita keluar dari sini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Indah, Lastri, kita itu harus optimis. Mereka nggak tahu lagi gimana caranya ngatasin kita. Dan ini kesempatan kita buat bebas. Kalian harus percaya nggak? Kalian percaya nggak sih? Bapak kok jadi ragu tadi apa yang seperti diomongin si Surya. Kayaknya dia menyembunyikan sesuatu, Bu. Aku kok malah tambah nggak enak ya habis nyamperin Pak Surya tadi. Gimana ya keadaan Lastri sekarang? Mendingan aku lanjut kerja lagi aja deh, biar nggak kepikiran terus. Stop. Gimana ya kabarnya Eva sekarang? Anak itu kan sering banget bikin repot Lastri sama Indah. Astagfirullah, kenapa aku ceroboh banget ya? Hati-hati. Kalau jalan jam lampu. Nggak tahu, Pak. Ibu punya firasat nggak baik sama anak kita, Pak. Bu, Ibu tenang aja ya. Insya Allah Indah sama kawan-kawannya akan diberikan keselamatan dimanapun mereka berada, Bu. Ayo kita masuk. Amin ya Allah. Ayo. Jangan-jangan Eva lagi dalam masalah. Kenapa perasaanku jadi cemas gini ya? Kayak kalau Eva tuh lagi bikin ulah di rumah. Ya Allah, kabulkanlah cita-cita adik hamba untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan gelar akademisnya.